Oke, selamat pagi, siang, sore, malam. Kali ini saya akan coba membuat tutorial cara install Open Lightspeed menggunakan Ubuntu versi 20.04 LTS ya. Saya akan coba jelaskan secara detail dari persiapan domain, menghubungkan domain ke server, terus proses instalasi ya. Nah, kita menuju ke alat tempur sekarang ya. Pertama, kita perlu membeli sebuah domain dulu di Namecheap. Kalau rekomendasi saya dari Namecheap atau di Namesilo. Kalau saya sudah beli di Namecheap ya. Belum login. Saya untuk eksperimen saya cuman beli yang XYZ murah, sekitar $1. Untuk mendaftar dan membeli di sini bisa menggunakan kartu kredit atau PayPal ya. Oke, cukup domain rekomendasi saya nanti saya taruh di deskripsi. Kalau kalian punya rekomendasi yang lebih bagus ya silahkan ya. Kalau dari saya ya dari Namecheap atau Namesilo. Terus kalau VPS servernya saya biasanya pakai Vultr sih. Vultr, cuman saya untuk kali ini saya mau coba eksperimen pakai yang DigitalOcean ya. Gimana, belum pernah nyoba saya, baru nyoba ini pakai DigitalOcean. Untuk daftar VPS servernya kalian bisa menggunakan kartu kredit atau PayPal juga. Bagi yang belum punya kartu kredit atau PayPal, kalian bisa daftar di sini sih, Google Play Store. Coba di Genius BTPN ya. Udah banyak yang jelaskan tentang cara membuat pakai Genius ini, banyak sih tutorialnya, kalian bisa pelajari kurang lebih. Nanti download aplikasi, simpelnya itu ya. Nanti kalian bisa pelajari tutorial banyak yang jelasin kurang lebih buat download Genius, daftar, terus nanti melakukan konfigurasi data melalui admin dengan video call ya. Terus nanti dapat ikat dalam bentuk kartu kredit yang bisa digunakan untuk membeli dengan kartu kredit, atau kalau PayPal juga bisa, kartu kreditnya bisa didaftarkan untuk pembuatan PayPal. Ini kalau menggunakan Genius ya. Kalau yang lagi boomingnya sekarang ini pakai Bank Jago ini. Bank Jago ini lagi boomingnya juga ini. Katanya sih lebih murah, cuman saya belum pernah nyoba ya. Saya rekomendasikan antara dua inilah ya. Terus saya juga belum pernah nyoba ini. Oke, cukup mungkin itu untuk pembuatan PayPal dan kartu kreditnya. Kalau sudah punya, kalian bisa daftar, mengikuti semua proses, sign in dan ikuti semua proses. Nanti kurang lebih untuk mendaftar kalian perlu menyediakan dana sekitar $5, atau kalau dirupiahkan sekitar 72 atau 74 ribuan ya. Ya lebih aman dia disediakan sekitar 100.000 lah ya, biar lebih aman. Nanti untuk mendaftar ini cukup $5, terus dapat free credit dari DigitalOcean sebesar $100 untuk member pertama ya. Kita dapat gratis $1, cuman dengan biaya $5. Mendaftar dengan biaya $5 dapat gratis $100 ya. Dan masa aktif $100 ini selama 60 hari. Ini sudah kemakan sih, saya udah daftar beberapa hari yang lalu. Oke,
Nanti kurang lebih kalau sudah selesai semua prosesnya, tampilan dashboardnya seperti ini ya. Langsung saja kita buat servernya dengan cara ketik create, pilih droplet, kita memilih OS nya, distro OS. Saya menggunakan Ubuntu versi 20 karena judulnya menggunakan itu. Terus untuk memorinya, untuk kapasitas servernya saya menggunakan yang basic dengan harga $5 udah cukup ya ini. Kalau cuma untuk web eksperimen atau personal aja ya. Terus kita memilih server data centernya di negara mana, bisa terserah kalian, yang memakai yang Singapura aja. Terus untuk masuk ke login ke server ada dua metode yang bisa digunakan, menggunakan SSH key atau password. Kalau SSH key ini itu juga login secara otomatis dengan metode authentication ya, masuk secara otomatis dengan gembok yang kuat. Sudah disediakan sebuah case gembok secara autentifikasi atau menggunakan password. Karena pakai eksperimen saya menggunakan ini, dan bisa pilih dua metode ini. Juga banyak sih yang udah jelaskan SSH ini, karena eksperimen saya nyoba yang password aja. Kita masukkan password, disarankan ini ya, password yang menggunakan 8 karakter, angka sama spesial karakter, huruf besar huruf kecil dikombinasikan. Pokoknya ini terchecklist yang kuat sekuat mungkin. Terus ini additional option, penambahan opsi tambahannya ini berbayar ya. Untuk backup, monitoring apa ini, mengaktifkan penambahan droplet ke metric collection, monitor dan peringatan. Saya menggunakan IP 4 aja. Kalau kalian mau menggunakan IP 6 juga disediakan dalam versi gratis, silahkan, nggak masalah. Terus user data ini apa ini, baru nyoba juga ini. Masukkan data, membuat data droplet baru dengan performa, pertanyaan performa, dan atau menjalankan script root saat proses booting. Oh, apa ini ya, coba monitoring aja, saya juga masih newbie nih guys. Kalian coba eksperimen ya. Saya kayaknya cukup monitoring aja deh ya. Udah cukup monitoring aja. Droplet juga bisa ditambahkan, menambahkan berapa terserah, cukup 1. Untuk eksperimen saya buat gampangkan aja deh, sesuaikan nama domain biar gampang juga ingat ya. Udah, ini tag juga bisa ditambahkan biar perorganisirannya lebih gampang untuk keamanan dan lain-lain. Nggak perlu saya rasa untuk eksperimen, create project aja lah langsung. Oke, untuk proses penyiapan ini juga perlu memakan waktu ya. Kalian bisa next aja, yang penting udah tahu alur pembuatannya aja. Skip nggak masalah ini, sambil kita nunggu ya, nanti untuk proses instalasi saya sudah membuat dokumentasi di sini ya, di kubis kiri saya sudah buat dokumentasi. Kalian bisa baca tentang OpenLightspeed ini ya. Sebelum mulai instalasi kalian bisa membaca apa itu OpenLightspeed ini biar lebih paham detail ya.
Ya, kalau saya sedikit jelaskan, OpenLightSpeed ya kurang lebih versi open source yang dikembangkan Lightspeed teknologi. Dikembangkan OpenLightspeed terus dengan performa sama, atau kalian juga bisa baca di openlightspeed.org. Ini kalau udah belakangnya org ini menjanjikan, ini udah organisasi yang megang ya kalau kayak gini. Kan umumnya itu OpenLights web server itu ada banyak sebenarnya. Cuman kalau di Indonesia yang umum digunakan tuh ya Apache ini, Nginx. Nah, OpenLightspeed ini web server baru, cuman dia dari segi keamanan atau kemudahan optimalisasi itu lebih enak ya penggunaannya, performa lebih oke lah ya. Ini salah satunya ini, atau kalian juga bisa membaca perbandingan tolak ukurnya ya. Nah, bisa baca juga di OpenLightspeed benchmark ini. Ini penggunaan WordPress gimana, nanti bisa kalian baca lah. Oke, kita kembali ke server. Belum selesai ya, lama juga guys. Ini udah selesai guys, kurang lebih. Kalau sudah selesai nanti seperti ini terangannya. Nah, oke, selanjutnya kita menghubungkan, kalau sudah selesai proses penginstalan servernya, kita bisa menghubungkan antara server ke domain kita melalui bantuan tool pihak ketiga ya, yaitu Cloudflare. Ini umum juga digunakan Cloudflare ini ya, tapi kalau kalian punya metode sendiri untuk menghubungkan domain ke server, untuk catatan domain ke servernya silahkan, tidak perlu mengikuti ini, bisa di skip ya. Kalau saya sering menggunakan Cloudflare ini udah dari segi keamanan, SSL, nanti juga ada content delivery networknya untuk optimasi situs, dan gratis juga ya. Saya lebih suka menggunakan Cloudflare sih, gratis ya, cari-cari gratis aja, cuma eksperimen kan. Oke, kalian bisa mendaftar di sini, nanti di daftar, pokoknya bisa daftar pada umumnya, login. Password salah guys, saya login. Oke, login. Setelah login, kalian bisa menambahkan websitenya dengan klik add website, masukkan nama domain kalian, add website. Kita pilih, ini ada beberapa pilihan, kita pilih yang free aja karena eksperimen. Sudah cukup ya ini untuk web personal ini. Setelah itu melakukan scanning, kita hapus saja semuanya karena kita akan menghubungkan yang kita dapat, server yang udah kita dapat. Nah, bisa naik-naik ya, nggak perlu ya, bisa di skip. Penting tahu alur logikanya aja, gimana menghubungkan domain ke server ya, server VPS. Caranya gampang, tinggal nambahkan add record, kita buat tipe A, catatan A, add root, istilah root ini untuk add ya,
kita copy IP yang didapat, kita matikan proxy sementara, kita matikan, terus kita tambah menambahkan ini lagi catatan untuk CNAME buat www, masukkan domain, matikan proxy status dulu sementara, kita juga buat SSL nya ke off aja ya, ke off, DNS kembali ke DNS, terus Cloudflare name saya coba change your name, kok kesini sih malah. Yuk bentar, kita perlu menghubungkan guys. Ini name server yang dari disediakan itu ya, kita perlu nambahin ini, menambahkan name server. Kelewat sih tadi, oke nggak masalah lah ya, ini yang penting udah ada. Kita tambahkan ke domain lagi dengan klik domain ke manage, cari name server DNS, terus kita masukkan. Ini tadi kan masih ke basic, ganti ke custom ya. Kita masukkan name server dari Cloudflare, terus yang kedua juga oke. Ini take a fall, memerlukan waktu ya, memerlukan waktu. Ya udah deh, coba kita cek dulu guys, memerlukan waktu ini guys ya. Coba kita overview kita cek. Ini ding, harusnya di sini tadi ya, review setting Cloudflare. View recommendation juga perlu, apply recommendation saving, enable always. Kok ya, aduh salah gua. Waduh, nggak baca dong nih. Kaila, coba cek name server. Kok udah ke ini aja sih tadi? Salah mencet guys. Kalian jangan dibuat itu dulu sih ya, jangan ke enable SSL nya. Ini kita buat off dulu aja dah ya, kita buat off dulu aja. Oke, ini cukup sekian sambil nunggu di approve sama ini Cloudflare. Saya sedikit jelasin ke ini, kita klik manage droplet. Nah, untuk masuk ke server kita memerlukan alat bantu SSH ya, bisa dengan beberapa metode, salah satunya dapat menggunakan putih kalau pengguna Windows. Kalian bisa di download di putih ini, pilih versi yang sesuai dengan operation sistem kalian. Jadi kalau sudah di download kurang lebih hasilnya begini, atau yang lebih modern kalian bisa menggunakan Bitwise ini ya, Bitwise, bisa menggunakan Bitwise ini lebih modern. Cuman bedanya itu aja sih. Tapi kita kali ini menggunakan putih aja ya, pati atau putih bacanya. Kalau udah cara kedua, kalian bisa akses untuk masuk ke server, bisa langsung akses ke
manage droplet tadi, pilih email tujuannya yang project tujuan, terus cari konsol ini. Kita masuk melalui web UI ya, untuk masuk ke server ya. Bisa pakai metode kedua ini kalau nggak mau pakai putih. Kalau di digital ocean ya. Nah ini kita udah masuk ke server ini. Minha coba. Nah ini udah bisa fungsian, udah masuk ke server kita. Ini cara kedua, tapi kita akan membuat tutorial menggunakan putih aja guys. Untuk masuk ke server melalui putih, kita bisa copy aja alamat IP di port default SSH. Port default itu di port 22 ya. Oke, exit accept. Untuk masuk, kita masuk sebagai root, masukkan password saat proses awal instalasi. Oke, jangan lupa guys. Oke, ini sudah masuk. Kita memerlukan beberapa update. Biasakan setelah masuk ke sebuah server langsung lakukan update sistem ya, untuk juga keamanan juga, agar up to date terus servernya. Sudo apt update, ada 26 update diperlukan, ada 30 paket untuk di upgrade. Untuk mengeceknya saya ikuti perintah ini, apt list upgradable, sudo apt list upgradable. Nah ini ada 30 Python apart. Langsung saja kita upgrade. Yang dibutuhkan list yang butuh di upgrade, itu apt upgrade upgrade biar nggak banyak tanya, kita tambahkan min y. Prosesnya lumayan, sambil kita nunggu proses ini. Tadi dokumentasi sudah saya buat di Kumistiri, tinggal kopas-kopas saja kalian. Cuman sebelum proses instalasi perlu saya jelaskan literasi yang saya gunakan ya, untuk ngasah alur logika dulu biar lebih paham detail ya. Literasi yang digunakan dari para ahli ya. Untuk keberhasilan itu saya percaya kita perlu literasi bacaan yang kuat ya, dari para ahli ya. Literasinya yang digunakan itu Pak Ono. Kalian bisa belajar di sini, banyak dokumentasi. Atau kalau untuk instalasi di OpenLightspeed bisa langsung aja Open Lightspeed. Beliau ini maestro Indonesia ya, OpenLightspeed, maestro Indonesia yang pada tahun 2020 dapat penghargaan tertinggi dunia ya, dari Postal Award. Maestro lah, jasanya luar biasa nih untuk Indonesia. Kalian bisa ngasah logika di sini, tinggal ngasah logika dari sini, atau bisa di how to forget ini. Cuman kalau di proses di sini untuk instalasinya menggunakan IP ya, belum menggunakan domain, pakai IP lokal masian. Kalau untuk langsung ke domain, kalian bisa di domain dokumentasi di blog saya Kumis Kiri ini, di LOM ini ya. Tapi kalau untuk ngasah logika ini mantap, atau untuk server lokal langsung bisa di sini, atau di how to fork, cara menempa, terus atau di forum OpenLightspeed nya langsung proses instalasi.
belajar juga di sini, atau Open Lightspeed-nya ini instalasi juga banyak dokumentasinya. Terus sama juga perlu belajar di Stack Overflow, ini forum master pada ngeluh ini kalau pada ngalami stuck kode, curhatnya di sini. Kalian bisa belajar juga, kita sama-sama belajar, saya juga masih newbie, belajar di Stack Overflow ini, sama-sama curhat lah di sini kita. Terus sudah cukup mungkin literasi untuk ngasah logika, alur logika. Kalian bisa menggunakan beberapa literasi, atau kalau punya literasi yang lebih oke, kalau bahasa Indonesia saya sarankan pakai Pak Ono ini ya, komplit ini, semua jenis ada di sini ya. Terus kita masuk ke proses instalasi ya. Udah selesai belum tadi? Nah, tadi sudah melakukan upgrade. Kalau kalian yang pengen simple bisa menggunakan ini. Terus ini kalau instalasi awal default sudah terinstall biasanya, tapi kalau belum bisa dilakukan proses ini, tapi saya lewati. Nah, untuk sekarang kita proses instalasi Open Lightspeed-nya. Cukup menambahkan repository, terus install Open Lightspeed ya. Nah, kopas saja, enter. Setelah repository sudah, kita tambahkan Open Lightspeed biar nggak banyak tanya, kasih mini sambil nunggu ya. Ini Open Lightspeed ini etc PHP. Oh ya, kita nanti akan menggunakan PHP versi 74 ya. Kalau kalian mau versi yang 80 yang paling baru, silahkan, kan bisa ganti aja ke 80 ini, ke versi 80. Cuman untuk proses kedepannya kurang tahu, saya belum nyoba. Setelah kita install Open Lightspeed, kita masukkan modul PHP agar terhubung ke web servernya. Juga menambahkan beberapa modul lain untuk optimasi ke plugin Lightspeed Chance ini nanti ya. Ini plugin Lightspeed Chance ini untuk optimal, plugin yang dikembangkan Open Lightspeed atau Lightspeed teknologi untuk optimalisasi situs ya. Kita membutuhkan modul 5 GB Memcep sama Redis, ini bisa ditambahkan. Karena manual ya instalasinya, kita perlu menambahkan hal-hal yang diperlukan, makanya perlu ngalur logika dulu kalian, ngasah logika dari sumber-sumber literasi tadi. Terus kita menggunakan untuk proses database-nya, kita menggunakan MariaDB open source dari MySQL. Untuk proses instalasinya cukup begini. Ayolah, cepet ya, karena servernya Singapura ya lumayan nih. Proses sudah selesai, kita perlu mengamankan situs, mengamankan MariaDB nya. Enter aja ya, masukkan password sekuat mungkin dan jangan sampai lupa ya password yang sudah diinput. Nah, untuk mengamankan, pertama menghapus anonymous user, akses user yang tidak diketahui, dia aja, matikan root dari remote,
akses root dimatikan dari remote ya. Database akses untuk tes, menghapus tes dari pihak luar. Oke. Berikan hak akses dari tabel sekarang. Oke. Udah cukup. Terus sekarang kita bisa mengecek OpenLightspeed. Akses OpenLightspeed sudah terinstall dengan benar belum, menggunakan port default dari OpenLightspeed yaitu 8088. Nah, diproses sudah terinstall dengan baik OpenLightspeed-nya. Terus karena ini masih di port 88, agar terhubung ke port 80 langsung koneksi ke IP, kita perlu mengubah port ini ya melalui web console web admin. Coba kita cek di port 80 dulu ya, udah terkoneksi belum nih? Nah, kan belum terkoneksi kan, belum terkoneksi guys. Nah, belum terkoneksi. Kita untuk merubah port ke 80 agar terkoneksi ke IP langsung, kalian bisa akses kontrol web admin dulu untuk mengubahnya ke port 7080 ya. Ini belum bisa ya ke 80 ya. Nah, ini kurang lebih ini port defaultnya OpenLightspeed 7080. Kurang lebih muncul peringatan seperti ini. Advance aja karena masih di status kita masih di belum ke enkripsi ya, nggak masalah ini. Untuk masuk ke konsol web admin kita perlu membuat username dan password. Caranya dengan memanfaatkan di directory user defaultnya user lokal LFCS. Perlu diingat ini admin, terus menggunakan admin pass pakai Unix shell SH ini ya. Kita bisa gunakan ini buat admin, gampangkan aja lah biar gampang. Buat password sekuat mungkin, pastikan password jangan sampai ada yang lupa ya yang dibuat ini ya, catat ya. Oke, setelah buat kita langsung login aja guys, gampangkan masukkan password. Oke, kita sudah masuk. Karena tadi port defaultnya masih di 8088, mau dirubah ke 80 karena belum bisa kan ini kan size 80 kan. Kita perlu mencari menu listener, klik default, edit, ubah ke 80. Nah, belum bisa kan ini, kita cek, kita rubah sekarang, save, restart server. Nah, sekarang udah bisa guys. Oke guys, cukup begitu ubah port. Setelah mengubah port, kita perlu mengatur server konfigurasi agar OpenLightspeed ini terhubung ke PHP nya lebih maksimal ya, ke advance ya, advance konfigurasi ya. Ini kalian juga bisa baca di sini untuk advance konfigurasinya, bisa kalian cari atau di literasi Pak Ono tadi juga. Kalian cukup ke menu server konfigurasi, external app. Ini kan masih di default ya, bawaan. Agar lebih maksimal kita tambahkan pengatur konfigurasi baru ke Lightspeed SAPI app. Next, kita ikuti panduan ini guys. Saya juga lupa guys, untuk nama kalian bisa sesuaikan, terserah kalian ya, pakai LSPHP ini terserah mau ganti nama apa. Yang penting ini untuk addressnya kita buat ini, terus kita dekatkan aja lah ya, MAC connectionnya ke 35, LSAPI PHP environment-nya pakai ini,
Initial request time 60, 0, retrieve time on 0, persistent yes, connection cap left, ada nggak ada, respon no, CGI daemon, ke perintah kemonnya kita buat directory lsphp bin lsphp, backlognya kita buat 100, instan 1, terus priority 0. Ini kalau secara teknisnya saya juga kurang tahu ya guys ya, nah juga masih newbie guys, tinggal ikuti dokumentasi aja. Ini ke 1500 ya. Oke, save, restart. Setelah kita membuat konfigurasi awal, kita menghubungkan nanti konfigurasi tadi ke melalui script handler ini ya, kita rubah ke konfigurasi yang kita buat, tinggal save, restart. Oke, persiapan open Lightspeed konfigurasi lanjutnya sudah selesai. Sekarang kita ke proses instalasi WordPress ya. Nah, udah oke nih, set, enak guys, set, oke. Sekarang untuk apa namanya, Lightspeed cukup itu. Kita sekarang instalasi WordPress. Langkah pertama kita perlu membuat database baru guys. Nah, database ya kan, untuk masuk ke melalui MariaDB tadi yang dibuat. Makanya jangan sampai lupa passwordnya guys, kita ikutin aja guys. Buat database dengan nama Kolor Keramat, user Kolor Keramat, mengidentifikasi password Kolor Keramat, terus memberikan hak akses kepada Kolor Keramat database-nya ke user di localhost ya, memberikan. Oke, kurang lebih gitu. Kita tambahkan, ikuti aja. Tapi kalau kalian yang serius install sih jangan dibuat sama ya, ubah sesuai kombinasi ya, dikombinasikan, apalagi passwordnya ini kombinasikan sekuat mungkin ya. Untuk eksperimen nggak masalah ini. Oke, query database tambahkan 1, query 000, oke semua, exit, sip. Terus setelah database dibuat, kita perlu menginstal WordPress guys, menginstal WordPress ya. Kalau sebelum proses instalasi ini, proses instalasinya kita menggunakan WordPress yang versi dalam English version ya. Kalau yang mau pakai bahasa Indonesia bisa di sini ya, tinggal ubah aja nanti ke versi Indonesianya ya. Bisa dirubah targetnya ya, nih tinggal ubah aja nanti. Oke, sedikit saya jelaskan ini guys, kan posisi default directory ini kan di sini ya, di defaultnya di LSWS. Nah, ini posisi default open Lightspeed itu direktorinya di sini, atau di example. Kalau untuk proses anunya defaultnya juga di example nih kan, ini example karena masih belajar nggak perlu dirubah ya, ls ya kan, di defaultnya di example ini ya. Di example kita perlu menambahkan example lagi,
example, ikuti. Sudah nambah example, lalu kita untuk proses instalasinya, instalasi WordPress di mana? Kita perlu memasukkan ke direktori HTML nya guys. Nah ini kan CGI pin HTML log ya, ini kan masih log, baru log ya. Kita perlu memasukkan apa namanya, perlu memasukkan instalasi WordPress-nya di apa namanya, di direktori ini, direktori HTML. Jadi kita tambahkan HTML. Oke, sekarang sudah masuk ke direktori HTML, masih log ya. Kita install WordPress-nya di sini. Kita perlu sekarang kita cek ls kan sudah ada kan di direktori HTML nya. Di direktori HTML sudah terinstall ya. Di direktori HTML kita perlu nambahin juga, kita perlu nambahin ini, nambahin star gz, nambahlah star gz di HTML nya ya. Oke, tadi di log, coba sampel log. Sebenarnya gitu guys. Terus karena direktori sebenarnya bisa dirubah, ditaruh semuanya, taruh HTML bisa, cuman untuk pengingat lebih mudah kita buat direktori baru. Coba ls dan WordPress nih, ada WordPress baru ya. Jadi kan sebelumnya di HTML kan belum ada ya. Di ini sebelum proses instalasi kita perlu menyentuh htaccess dulu guys. Sebenarnya ditaruh di HTML udah bisa sih, cuman untuk mempermudah kita ubah ke direktori ini aja lah. Nanti kita copy semuanya ke direktori ini biar lebih gampang lah ingatnya ya. WordPress loh, kita perlu htouch, kita perlu ke direktori WordPress dulu. Jadi WordPress, sekarang udah masuk ke direktori WordPress. Kita perlu menyentuh htaccess untuk pengaturan rewrite ya. Nanti hubungannya ke rewrite, htaccess penulisan ulang, kaitannya keamanan dan lain-lain lah, hubungannya ke server langsung. Kita touch htaccess. Setelah menyentuh htaccess kita copy semuanya ke direktori WordPress, ke wp-config. Oke, selesai. Setelah itu kita membuat perintah count untuk memberi kemampuan output Lightspeed untuk membaca dan menulis ya, melalui htaccess tadi. Nah, itu direktori WordPress nya. Oke, terus kita memberikan izin yang benar melalui permission chmod ya. Nah, chmod ini kayak kode Unixel gitu, atau biar lebih jelas kita lihat aja lah ya. Chmod ini apa? Chmod. Nah inilah tentang read ini. Jadi owner bisa membaca, menulis, mengeksekusi. Grup cuma bisa membaca sama eksekusi, yang lainnya nggak bisa.
Untuk chmod ini kayak gini permission ya, berikan kode unik untuk akses ke server. Kalian bisa baca di sini. Kalau untuk 750 sama 6 berapa tadi, kode 640 tuh juga kalian bisa baca di sinilah ya, biar lebih jelas ya. Nah ini kalau dalam bahasa shellnya gini, kalau dalam bahasa yang mudah dimengerti dibuat seperti ini. Untuk file ini 640 ya, kalian bisa baca. Nah, lebih gitulah chmod tuh ya, permission, membuat permissionnya seperti itu. Terus kita ubah ke 640 juga, beri akses chmod. Dah, selanjutnya kita buat API WordPress untuk akses, otomatis membuat key secret nanti ya. Tapi kalau yang nggak suka silahkan dilewati, gak masalah ya. Ini perlu dicatat. Ini kalau yang biasa sih silahkan ya. Kita perlu catat. Perlu catat guys, biar gampang guys. Kita perlu lagi ubah penting tahu alur logikanya, bisa di next ini kalau terlalu lama copy-copynya ya. Kita ubah untuk memasukkan secret key kita perlu akses menggunakan nano editor atau vEditor ke direktori default example HTML WordPress ke wp-config php ya. Kita buat, kita masukkan unique cell. Kita ubah dulu guys biar gampang guys. Pokoknya tahulah alur logikanya dulu aja, kalian bisa skip ini. Tapi nanti skip sambil nunggu, bisa sediakan udut. Oke, silahkan biar gampang ya. Oke, kita masukkan secret key nya menggunakan nano editor di wp-config directory yang sudah disebutkan tadi. Kita masukkan semua. Ini bisa dilewati kalau yang nggak mau. Untuk proses keamanan lebih bagus ini sih ya, biar otomatis membuat secret key nanti. Oke, kita rubah kita masukkan, sekalian mempersingkat waktu. Kita masukkan juga database-nya ya, database yang sudah dibuat tadi, database color kramat di wp-config juga, langsung biar mempersingkat waktu sih. Coba mana tadi, oh harus gini coy, database nya kita rubah namanya ke color kramat, cukup klik kanan aja ya, terus
Untuk kopinya pakai klik kanan. Data user tadi apa namanya? Data usernya color keramat ini. Color keramat. Terus passwordnya ini. Kita terhubung ke secret key nanti ya. Oke. Dah. Sesuaikan database yang kalian buat. Setelah selesai, kalian pencet Ctrl O, Enter, Ctrl E. Dah selesai. Ini sudah memberi akses, sudah. Oke, sudah. Ini ke kalau keramat bener ya. Nah, sekarang kita kembali ke web konsul web admin untuk menghubungkan Open Lightspeed WordPress-nya langsung ke domain ya, menghubungkan WordPress langsung ke domain yang kita miliki. Kita akses virtual host, klik example, pilih general, tuh basic ya, general. Karena kita tadi sudah mengcopy semua data dari HTML dari WordPress yang diinstal di HTML ke directory WordPress, kita menambah satu jalur lagi, WordPress. Tapi kalau kalian yang menginstal di HTML nggak perlu nambahin ini ya. Ini karena kita sudah mengcopy semua ke sini, kita perlu menambah jalur baru lagi dengan nama WordPress. Bener nggak tulisannya? WordPress bener. Oh, pakai D. WordPress. Terus masukkan domain. masukkan domain alias domain. Terus kalau mau menambahkan email juga bisa. Ini enable compression, yes. Enable broadly, not yet. Ini buat off aja lah untuk CGE grupnya. Save. Terus mengubah indeks, ini kebutuhannya untuk permaling ya, biasanya untuk permaling. Kalian bisa mengubah ke index.php, index.html atau index koma spasi index.php. Nah, karena untuk kebutuhan permaling atau kalau yang kalian butuhkan SEO, ini bisa dirubah. Indeks PHP nya ditaruh di depan, koma, baru indeks HTML ya. Kalian cobalah nanti kapan-kapan kalau sambil eksperimen, kalian bedakan nanti gimana bedanya HTML sama PHP ini kalau ditaruh di balik ya nanti ya. Bisa di enter. Oke, udah. Terus kita sekarang ke virtual host security-nya. Tadi kan general, sekarang security. Kita perlu, karena kita menggunakan secret key, kita perlu menghapus realm list ini. Kita hapus karena sudah menggunakan secret key. Karena ini realm list dihapus, kita arahkan ke kontak, hubungannya ke kontak, ke protection ya. Protection juga perlu dihapus. Setelah itu untuk secret key nya terhubung ke server udah aman. Tadi kan sudah secret key ya. Nah, sekarang kita perlu mengaktifkan, karena tidak sudah menyentuh HT access, kita perlu mengaktifkan pengaturan ulang juga agar bisa dikonfigurasi lewat sini nanti.
di yes semua, log 0, save. Terus untuk virtual host sudah selesai, sudah menyentuh HT akses, menghubungkan domain di general ke directory WordPress. Terus security udah, private kontak udah. Sekarang kita listener ya, pilih default karena tadi directory di example ya, ini kan directory virtual hostnya di example. Untuk menghubungkan domainnya langsung ke ini, ke WordPress-nya, kita perlu membuat pengaturan. Ini example, masukkan domain kita, hubungannya nanti ke ini ya, ke virtual host general ini ya. Ini kan di example nih posisinya nih, virtual hostnya. Jadi untuk membaca semuanya kita perlu mengatur example ini tadi. Tergantung kalian, karena belajar kita menggunakan example aja direktorinya ya. Kalian bisa mengubah sebenarnya, tapi karena eksperimen kita taruh di example aja. Kita rubah, kok ini sih, kita rubah ini ke domain kita, koma spasi ke alias domain, biar bisa membaca juga aliasnya ya. Atau ada yang beberapa juga bisa menambahkan ini, untuk menambahkan apa namanya, IP bisa juga, koma coba ya, domain alias koma spasi bintang koma spasi hubungkan ke ini IP kita. Tapi saya juga nggak perlu sih ini nggak perlu, karena ini tidak perlu, kita hapus saja guys. Untuk kalau yang suka menghubungkan juga nggak masalah. Oke, setelah semuanya proses dihubungkan, sudah membaca di directory untuk domain yang akan dihubungkan ke WordPress, kita server, restart server. Oke, sekarang kita cek apakah proses instalasi sudah berjalan. Loh, kok malah ke sini? Tunggu. Oh, sorry guys, kan sudah dihubungkan sih itu guys. Kan kita WordPress-nya tadi udah dihubungkan ke domain. Jadi kita akses ke domain. Coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung kan. Alhamdulillah, ternyata berhasil guys. Tinggal pilih English, kita buat title, gampang kan, username Rahmat aja lah, Rahmat kok kalau Rahmat sih. Username nya saya buat gampangkan aja lah, gampangkan. Password, loh ini kok passwordnya enggak terhubung ya. Udah buat aja lah, saya password kita buat, passwordnya kita buat. Belum kuat. Kok tidak kuat ya? Pokoknya buat sekuat mungkin lah ya. Ini passwordnya kalian buat sekuat mungkin. Terus masukkan email.
ini nggak perlu. Oh, ini harus dibuat ya. Ini buat color aja. Gampang kan? Gampang, ini buat gampang aja nih. Coba saya buat ini aja ya kali ya. WK 100% oke. 2022 yes. Loh, string no. Apa yang salah ini? Coba. Oh, konfirmasi password. Wah, cuman gitu guys. Udah saya ubah lagi guys. Konfirmasi password itu ini nggak perlu nih, masih awal biar nggak terhubung langsung ke indeks. Kita matikan aja ya, nggak usah lah. Engine from index set install. Oke, sekarang udah masuk, gampang masuk password yang dibuat. Oke, sudah, proses berhasil. Kita cek sekarang. Ini not secure ya Mas Yan ya. Mungkin di tutorial berikutnya kita akan proses pengamanan situs langsung menggunakan Let Encrypt atau Cloudflare ya di tutorial berikutnya. Oke, mungkin cukup sekian proses instalasinya. Oh, tambah sedikit tambahan ya. Jadi kalau untuk proses alur logika manual, kalian tadi sudah perlu membaca ini ya, perlu membaca literasi yang sudah diberikan. Mungkin cukup sekian tutorial kali ini. Sudah terhubung instalasi. Oke, sekian dan terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.